Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Eh, Masih bersama saya Puhawang Eka Putra dari Yayasan Sehat Islami Holistik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk perlengkapan apa aja yang biasa dibawa oleh pembekam untuk menterapi pasien. Oke. Jadi alat-alat ini harus dibawa karena kalau kita nggak membawa alat ini, ya perlengkapan ini, nanti kita nggak jadi menterapi pasien. Misalnya lupa bawa pompa vakumnya itu, kita udah nggak bisa bekam. Makanya apa aja yang harus kita persiapkan untuk menterapi pasien. Oke, ini adalah perlengkapan bekam, kotak perlengkapan bekam yang biasa saya bawa untuk menterapi pasien. Jadi dengan adanya alat ini atau perlengkapan ini, kotak ini, itu kita bisa membawa banyak barang. Kita buka ya. Jadi alat ini, perlengkapan ini bukan untuk bekam sebenarnya. Ini untuk kosmetik atau untuk perlengkapan elektronik. Cuman bisa juga kita untuk membawa perlengkapan bekam, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Jadi seperti ini. Oke. Kita lihat dari atas. Oke. Jadi isinya seperti ini. Oke. Coba kita ulas ya satu-satu untuk apa aja yang kita harus bawa ketika kita menterapi pasien. Oke, mulai dari yang paling atas. Ini pompa vakumnya. Jadi ini kita harus bisa pastikan ini berfungsi. Oke, misalnya untuk membekam, ini harus ada tarikannya ini. Jadi harus berfungsi ini, bisa untuk menarik udara yang ada dalam kop. Oke, yang pertama adalah ini, mulai dari atas ya. Terus saya bawa ini adalah jarumnya ya, jarum bekam ya, karena saya pakai metode tusukan untuk membekam. Ukurannya 2 G standar. Terus saya bawa juga ini alkohol dan minyak zaitun. Jadi alkohol itu untuk membersihkan tubuh pasien ketika mau dibekam. Kalau kotor tubuhnya kita bersihin pakai ini, semprot dulu pakai alkohol, terus kita tisu, kita lap satu arah. Terus setelah kita pakai alkohol, kita pakai ini olive oil, minyak zaitun, untuk sebagai yang pertama sebagai pelumas, yang kedua sebagai antiseptik alami. Nah, terus apalagi yang akan saya bawa? Ini plester ya. Misalnya suatu saat ada kejadian seperti blister, kita harus menutup lukanya, blister atau luka yang terbuka. Kita bisa pakai bantuan plester ini, pakai kapas atau tisu untuk
tutup lukanya itu. Ini alat cukur elektrik cas-casan ini. Jadi ini sangat berguna sekali ketika kita akan membekam pasien yang ada keluhan di kepala, atau kita mau ngambil titik umum misalnya, itu kita pakai alat ini, kita hilangkan dulu rambut di titik-titik yang akan kita bekam di kepala itu. Jadi tukang bekam juga harus bisa nyukur, walaupun cuma satu model ya, gundul aja, tapi harus bisa bawa kayak gini ya. Terus saya bawa ini beberapa pen bekam ini. Jadi saya bawa 5. Ada 5 pen bekam di sini. Ini satu merek, ini sama aja ini. Ini merek BEKM, made in Indonesia ini insyaallah. Terus ini Magic Star. Yang ini Samora yang gold. Nah, ini kenapa pembekam harus membawa juga yang kayak gini? Kayaknya masih newbie banget ya kalau kita pakai pen bekam seperti ini. Sebenarnya tidak gitu. Ini fungsinya pen bekam yang ada angkanya seperti ini itu digunakan untuk membekam anak-anak. Jadi biar kita bisa mengira-ngira berapa kedalaman yang akan kita pakai untuk bekam anak-anak. Jadi di sini tertulis angka 1 atau kedalaman yang paling dangkal ini, dan ada skala sampai 5 ya. Ini yang paling dalam. Jadi untuk anak-anak biasanya saya pakai kedalaman 1 sampai 3 itu. Bisa juga untuk orang yang baru pertama kali bekam, saya pakai ini, soalnya kita bisa mengira-ngira. Soalnya kalau untuk anak-anak atau orang yang pertama kali bekam, kalau kita pakai yang seperti ini kan kedalamannya maksimal, bisa diatur sih, cuman kan kita nggak bisa ngira-ngira seberapa dalamnya kan. Pengaturannya di sini. Ini ada kayak apa ini? Nah, ini bisa setel di sini. Cuman kita kan nggak bisa ngira-ngiranya kan. Jadi kalau pakai yang ada skalanya seperti ini itu lebih mudah aja untuk bekam anak atau orang yang baru pertama kali melakukan bekam. Kalau langsung terasa sakit atau terlalu dalam untuk perlukaannya, nanti mereka kapok, nggak mau bekam lagi. Terus saya juga bawa tisu ini, karena bekam juga mengeluarkan CPS yang berupa gas. CPS itu anggaplah zat berbahaya ya, yang keluar dari tubuh yang berupa gas gitu. Kalau kita nggak pakai perlindungan masker, kita akan kena dampak jeleknya. Kalau saya nggak pakai masker, saya pasti mual. Jadi macam-macam dampaknya untuk pembekam. Kalau saya itu pasti mual. Jadi saya selalu pakai masker. Ini pakai sarung tangan, hand glove yang karet ya. Ini saya pakai yang ukurannya medium. Pas untuk saya, enak, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu juga kebesaran. Jadi ini untuk melindungi tangan kita itu dari darahnya pasien, karena ya jaga-jaga ya, siapa tahu kita nanti tertular penyakit dari pasien melalui perantara darah. Kan sayang sekali, inginnya bantu orang biar sehat, malah kita yang sakit. Jangan sampai. Saya juga pakai ini alkohol swab ya, untuk ngeles atau bersihin darah yang nempel di lantai, atau di misalnya di
kotak ini ada kecipratan darah, kita bersihin pakai alkohol swab bisa, atau disemprot pakai alkohol terus tisu juga bisa. Terus saya juga bawa ini serepnya ya, serepnya apa namanya ini, kop cam. Ini ada pentilnya, ini ada karet sama pistonnya ini. Ini untuk merek Samora Kangzu, dan ini ada juga yang dari merek kop merah putih ini. Ini serepnya untuk ini pompanya, ujung pompanya. Misalnya ini udah apa namanya terlalu longgar ini, jadi tarikannya kurang maksimal ya, nggak bisa narik, kita ganti dengan yang serepnya ini buat jaga-jaga aja. Terus saya juga bawa korek. Nah ini korek, nah ini untuk praktek bekam api, jadi pakai korek yang seperti ini saya. Oke, saya bawa dua nih. Terus saya juga bawa ini, ada plester ya, plester sama, jadi ada plester. Oke, ini plester untuk misalnya orang pas kita bekam itu blister itu timbul lepuhan ya, jadi kayak benjolan kecil isinya itu air. Nah itu kan kalau misalnya habis dicubles keluarin airnya, kalau dibiarin gitu aja kena gesek baju kan semriwing gitu ya rasanya, makanya kasih plester. Nah ini nanti pembekam juga harus bawa plester, ini yang panjang, ini yang kecil. Terus saya juga bawa ini, nah ini namanya kuas kecil ini. Ini saya pakai untuk bersihin darah, misalnya darahnya itu di sini, di apa namanya, ini bagian yang susah dijangkau sama jari misalnya, atau misalnya disemprot pakai keran tapi nggak bisa hilang darah yang ada di sini, kita pakai ini. Nah ini aslinya dapat dari mainan ya, mainan anak saya itu yang gambar-gambar 2000-an itu. Ternyata ini berguna juga untuk bersihin alat bekam. Cari nanti misalnya nggak ada seperti ini ya, yang semisal untuk mencungkil darah dari lokasi yang nggak bisa terjangkau sama jari kita. Nah sini saya juga bawa beberapa ukuran kop. Oke, ini yang paling besar, terus ini, terus apa lagi nih? Yang 5 sama, ini yang kecil. Terus saya coba keluarkan beberapa ukuran ya. Sama beberapa ukuran dan beberapa jenis nih. Ada yang bentuknya datar, ada yang kayak gini kan melengkung ini. Nah, cekung apa melengkung ya? Cekung ya. Terus apa lagi nih? Ya ini aja. Jadi untuk
Kenapa saya bawa beberapa ukuran? Nah, ini kalau besar ini nempel di punggung kan bisa ya kan, di punggung sebelah kanan atau sebelah kirinya tulang belakang itu bisa. Ini bisa pakai ini, misalnya ini di apa namanya, habis misalnya di sini ada beberapa, ada 6 nggak salah. Jadi misalnya ini habis, kita pakai yang lebih kecil misalnya ukurannya, misalnya seperti ini. Ini sama untuk di punggung, ini juga sama untuk di punggung. Nah, untuk ukuran yang di tempat yang lain itu saya pakai ini, biasanya saya pakai kalau di Kangsu ini ada tulisannya B5 ya, kecil di sini mungkin kelihatan di situ ya. Ini ada tulisannya B5, ukurannya B5. Ini biasanya saya pakai untuk di leher, ini bisa untuk di leher. Nah, ini untuk apa namanya, area yang lebih kecil lagi. Jadi misalnya ada beberapa ukuran itu disesuaikan dengan area yang akan dibekam. Misalnya ini tangan saya ya, tangan saya. Misalnya saya pakai saya ingin bekam tangan saya, tapi pakai ukuran yang ini. Kalau di Kangsu ini B2, ukuran yang besar, terus bawahnya lagi. Jadi kalau misalnya ini saya kop gini, ini nggak bakal bisa nempel, soalnya ini nggak pas ya, nggak pas ini. Kalau pakai ini nempel nggak, rawan bocor ya, kurang pas. Terus misalnya pakai yang ini, nah ini baru pas. Jadi kita sesuaikan dengan area yang akan kita bekam. Kita pilihnya itu, pilih kopnya itu sesuaikan dengan luas area yang akan dibekam. Dan ini juga nggak cocok juga, misalnya saya mau bekam tangan saya sini pakai kop yang paling kecil ini, juga nggak cocok juga gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan ukuran area yang akan dibekam. Oke, ini biasanya ini untuk punggung ya. Terus yang ini saya biasanya pakai untuk yang punya keluhan di kepala atau di titik leher ya, adain. Ini untuk biasanya di pelipis mata masih bisa ini. Tapi kalau untuk misalnya wajahnya terlalu sempit ya, itu kita pakai yang seperti ini. Ini bisa pakai yang ini. Nah, di sini juga ada permukaan kop yang nggak umum ya. Jadi melengkung kayak gini. Apa melengkung apa cekung ya ini ya. Saya anggaplah ini cekung ya. Cekung. Nah, ini buat apa ini ya? Nah, ini fungsinya untuk bekam di area yang melengkung. Misalkan ini tangan saya lagi nih, jadi nggak bisa pinjam tubuhnya orang untuk buat contoh ya. Tangan saya sendiri aja ini ya. Misalnya saya pakai ini, bisa sih ini ya, bisa kan? Cuman kadang-kadang juga bocor aja ini dari sisi atas atau sisi bawahnya. Nah, bisa tapi kadang bocor. Jadi untuk bekam di sini itu harus kita awasi. Kalau ada kebocoran harus kita buntu kebocoran itu pakai minyak zaitun. Nah, kita kalau ingin cari aman ya, untuk ini posisinya kan agak melengkung ini kan. Nah, ini kan kita cari yang bekam kop yang seperti ini, yang cekung. Nah, kalau gini pas, ini udah pas ini. Jadi kalau udah kita kop terus kita sedot ya pakai pompa, itu udah lengket udah ini, jadi lebih aman.
Nah, nanti untuk area yang lainnya kita sesuaikan juga. Ini juga bisa untuk posisi di leher juga ini, atau posisi di mana ya, misalnya di telapak tangan, misalnya di sini ya, ini bisa, ini di sini bisa. Kalau pakai ini kan juga kurang bagus ya, soalnya ini posisinya agak melengkung. Kita pakai ini, wah ini pas banget ini. Oke, seperti itu. Terus juga ini ya, nanti kita cari posisi-posisi yang membutuhkan yang apa namanya, bentuknya melengkung ya, melengkung dan tidak terjangkau sama kop yang besar. Jadi kita harus pakai kop yang lebih kecil, karena melengkung kita harus pakai yang model yang seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk ini penjelasan isi dari toolboxnya ini ya, toolbox bekam ya. Ini di toolbox bekam itu isinya seperti itu. Jadi harus dibawa ini peralatan ini. Jadi bawa seperti ini, insya Allah sangat mencukupi untuk melakukan tindakan bekam. Jadi harus diusahakan punya pembekam seperti ini ya, dan harganya pun murah, cari di internet. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan isi dari toolbox pembekam. Jadi itu harus dipersiapkan sebelum berangkat ke tempatnya pembekam ya, tempatnya pasien. Kalau pasiennya datang ke tempat kita, insya Allah kan pasti semua alat ada. Tapi kalau kita datang, misalnya pasiennya nggak bisa gerak dari tempat tidur, nggak bisa diantar sama keluarganya, kalau kita datangi, tapi harus kita betul-betul kita persiapkan apa aja alat yang akan kita bawa ya. Dari saya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.